Jadi sebelum melakukan hubungan intim, bertawasullah, hadirkan ruhnya para nabi dan para wali, agar anak yang akan terlahir ini dapat keberkahan yang Allah titipkan di dalam diri para nabi dan para walinya ini, sehingga anakmu akan menjadi kekasih Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sholahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumiz zahirat. Amma ba'du, kita lanjut membacakan kitab Al-Fawaidul Muhtara, melanjutkan keterangan kemarin tentang fawaid tata'allaqu bil wad'i, beberapa faedah yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan hubungan intim yang dilakukan oleh suami istri. Mudah-mudahan ilmu yang kita baca bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah bi niyati ridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abaih wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'a likulli sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in misanil midin jami'il malaikatil muqarrabin radhiyallahu salatu wa salamu alaihim ajmain jami'atil arbaatil mujtahidin wal qurra wal fadfasun wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa sadus mukallimidin jamil fuqaha wal muhaddin jami'a aulia'il qur'an ajmain wa jami'il mu'allif hadal kitab wa jamil ulama al-madhkura asma'um fi hadal kitab wa khususan Zain bin Simin bin Ibrahim Abi Bakar Az-Zabidi radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam ajmain jami'i walidaina jami'i abaina wa ummatina masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya min wal amwat wa nahuzun la ruhi Nabi Yusuf Siti Zulaikha Ruhi Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Muhammad Yasin bin Isa Al-Bani, Muhammad Nawawi bin Wal Jawil Bantani, Abdullah bin Abdul Jalil Al-Haman Abdul Jalil, Hadrati Syekh Nawawi Syekh Rafi'i, Hadrati Siti Hafsatina Umar Al-Faruq, Syekh Sulaiman Al-Bujairami, Syekh Abi Tayyib Abi Suja, Syekh bin Qasim Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sulim wa Furim Azwaji Mudurati Milim Ajmain Inna wa taghashawum birrahma wal maghfirah Yu'idu alaina fa'ana min barakati masrari manwari ma'ulumin fa'ati mukaramati bidin wa tunal akhirah sya'ulila lana walahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita diceritai tentang sejarah Nabiullah Yusuf alaihissalam bersama istrinya Siti Zulaikha, yang ketika Siti Zulaikha sudah beriman kepada Allah, Siti Zulaikha tidak mau disetubuhi oleh Nabi Yusuf. Diajak malam hari ditunda siang, diajak siang ditunda malam. Akhirnya Siti Zulaikha berucap, ya Yusuf, innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifahu. Wahai Yusuf, dulu aku jatuh cinta kepadamu sebelum aku kenal Allah. Fa amma idza araftuhu fama abqat mahabbatuhu mahabbatan li siwa wa ma uridu bi badalah. Tapi sejak aku kenal Allah, malah aku lebih mencintai Allah daripada cinta kepadamu.
Tidak ada satupun mahabbah, rasa cinta yang mengalahkan cintaku kepada Allah dan tidak akan pernah tergantikan lagi. Tapi kemudian Nabi Yusuf menjawab, aku mengajakmu bersetubuh dengan intim tidak lain karena Allah memerintahkanku, karena Allah menjanjikan innallaha jalla dzikru amaroni bidzalik wa akhbaroni annahu mukhrijun minki waladaini wa jailuhuma nabiyaini. Aku mengajakmu hubungan intim karena aku diperintah Allah, karena Allah menjanjikan untukku akan terlahir dari rahimmu kedua anak yang kelak akan menjadi ganti dua nabi setelah aku meninggal dunia. Jadi anakku yang terlahir darimu wahai Zulaikha akan dijadikan dua nabi setelah aku meninggal dunia. Seperti itu. Kemudian diceritakan lagi ceritanya sahabat Abdullah bin Umar yang termasuk min zuhadis sahaba wa ulamaihim, pembesar tokoh sahabat karena ulamanya sahabat, orang alim di antara sahabat itu Abdullah bin Umar, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dan beliau termasuk terkenal sahabat yang zuhud, yang tidak senang urusan dunia. Tapi diceritakan Abdullah bin Umar kalau di saat puasa Ramadan kana yuftiru minas shaum alal jima' qablal akal. Beliau buka puasanya langsung buka hubungan intim. Membatalkan puasanya dengan menyetubuhi istri, bukan dibatalkan dengan mengkonsumsi makanan atau minuman. Itu orang yang paling warok, paling zuhud. Ini sampai kalau buka puasa malah membatalkan puasanya dengan jima sebelum makan. Warubama jama'a qabla ayyusalliyal maghrib tsumma yaghtasil wa yusolli. Bahkan pernah beliau melakukan jima setelah mendengar azan maghrib sebelum beliau menunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah mendengar azan langsung hubungan intim, setelah itu mandi baru sholat maghrib. Mandi atas besarnya baru sholat maghrib. Tujuannya tidak lain untuk litafrighil qalbi li ibadatillah wa ikhraji huddatis syaiton minhu. Tujuannya Abdullah bin Umar melakukan hubungan intim sebelum sholat maghrib itu untuk fokuskan hati beribadah kepada Allah biar tambah khusyuk dan menghilangkan racun-racun setan yang mengganggu hati beliau pada saat sholat. Kalau orang sholat tapi kepikiran istri, jangankan kepikiran istri, kepikiran makanan itu sudah makruh karena ganggu kehusyukan hati ketika sholat. Daripada seperti itu, beliau tuntaskan hajatnya kepada istri, barulah beliau melakukan sholat maghrib demi menghusyukkan hati. Bahkan diriwayatkan lain juga ada riwayat Imam Junaid al-Baghdadi, beliau mengatakan ahtaju ilal jima kama ahtaju ilal qut. Aku lebih sangat butuh hubungan intim daripada aku butuh nasi. Daripada aku membutuhkan makanan pokok, aku lebih sangat membutuhkan hubungan intim. Bukan setiap hari itu sama seperti status aku makan kebutuhan primer. Kayak gitu ada. Dari sini dapat kita simpulkan derajat atau kapasitas hasrat syahwatnya manusia itu beda-beda. Ada orang yang doyan jima, ada yang tidak terlalu doyan, senengnya jarang-jarang. Ada yang dibilang ndak doyan ya ndak terlalu, dibilang kedoyan ya ndak, sedang-sedang, beda-beda. Kalau Imam Junaid ini ya diberi oleh Allah sama seperti nafsu syahwatnya Abdullah bin Umar. Jadi ini termasuk orang yang doyan jima. Ini diantara kita ya masuk kategori yang mana? Doyan jima apa jarang jima? Ada yang masuk kategori yang mana? Sedang-sedang. Jika diceritakan di sini yang akan saya baca ini kitab Riyadhus Shalihin. Perlu kita kutip kembali Bara'atul Istihlal, Badik Bara'atul Istihlal mengungkap keterangan yang kemarin biar kita tidak lupa. Makanya saya ulangi lagi. Yang kita baca kitab Riyadhus Shalihin, hadis Nabi riwayat Abi Juhfah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda
Nabi melakukan hubungan persahabatan dengan dua sahabat, yaitu sahabat Salman dan sahabat Abi Darda. Fazaro Salman Abu Darda faro'a Ummat Darda mutabadzilatan. Pada saat sahabat Salman sowan atau berkunjung ke rumahnya sahabat Abi Darda, Salman berkunjung ke rumahnya sahabat Abi Darda, menjumpai istrinya Abu Darda sedih, hina, kumuh, terus wajahnya suram, muram durjana ya. Akhirnya ditanyai istrinya. Faqala laha, sahabatnya Abu Darda yang bernama Salman itu bilang kepada istrinya Abu Darda, "Masya'nuki, gimana keadaanmu? Kok bisa seperti ini? Kok bisa sedih gini, galau banget kayaknya?" Qalat, istrinya Abu Darda bilang, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu, suamiku Abu Darda, dia kayak enggak punya hajat sama sekali kepada dunia. Jangankan ke makanan, ke istri pun enggak doyan. Katanya istrinya Abu Darda. Saya jarang disetubui, wahai Mas Salman. Bahasa sekarangnya gitu. Saya jarang disetubui, jarang dikeloni ya. Bukan hanya ndak doyan makanan ya, bahkan setiap hari puasa suami saya. Setiap hari puasa. Kalau malam sholat tahajud terus, baca Quran, tidur lagi, baca Quran lagi, sholat lagi, ibadah lagi, tidur lagi. Ndak pernah saya disentuh. Hanya merasa hina istrinya. Kenapa suamiku ini tidak punya hajat kepada dunia. Akhirnya karena mendengar curhatan sang istri temani seperti itu, mendengar Salman ngobrol dengan istrinya Abu Darda, faja'a Abu Darda fasona'a lahu ta'aman. Abu Darda menemui tamunya, ya temannya ini, yang Salman ini sering ke rumahnya Abu Darda berarti. Menemui tamunya sambil membawa makanan hidangan untuk tamu, karena tetap wajib menghormati tamu kan. Dikasih hidangan, setelah itu faqala lahu, Salman bilang kepada Abu Darda, "Kul, makanlah." Abu Darda bilang kepada Salman, "Kul, makanlah wahai tamuku Salman, fa ini so'im." Kalau aku tidak mau makan karena aku sedang puasa. Tuan rumahnya puasa, tamunya tidak puasa. Qala, lantas Salman jawab, "Ma'ana bi'akilin hatta ta'kula." Aku tidak mau makan makanan kamu ini sebelum kamu juga ikut serta makan menemani aku. Batalkan puasamu baru saya makan. Fa'akalah, lantas Abu Darda membatalkan puasanya, ikut serta makan bersama tamunya yang bernama Salman. Kalau saya tidak enak makan kalau tuan rumahnya puasa kan itu. Kaku tamunya. Secara tidak langsung kamu mengusir saya. Kalau ente tidak ikut serta makan, tidak nemeni tamu, kaku saya makan tidak enak. Falamma kana lail, ketika datang malam hari, zahaba Abu Darda yakum. Abu Darda memulai aktivitas ibadahnya di malam hari, mulai baca Al-Quran, mulai baca sholawat, mulai zikiran, istighfar, la ilaha illallah, mulai dia melakukan sholat-sholat sunat yang biasa dia kerjakan. Faqala lahu, tidak berhenti-berhenti orang ini ibadah, katanya Salman. Akhirnya Salman bilang kepada Abu Darda, "Nam, tidurlah, jangan ibadah terus, tidurlah." Fanama, akhirnya Abu Darda tidur. Tsumma dzahaba yakum, setelah itu bangun lagi melakukan ibadah sholat tahajud. Faqala lahu, lantas Salman bilang lagi kepada Abu Darda, "Nam, tidur lagi, jangan sholat terus." Jadi manusia itu yang rileks aja, yang enjoy. Waktunya makan-makan, tidur-tidur, ibadah-ibadah. Harus ada refreshingnya, katanya Salman. Falamma kana min akhiril lail, setelah Abu Darda tidur yang kedua kalinya di malam hari, datang akhir malam, dia bangun lagi karena dibanguni oleh Salman. Qala Salman, "Kum al-an." Kalau sekarang sulusul laili sepertiga malam. Kalau malam hari kan mulai maghrib sampai subuh, anggap 12 jam ya.
12 jam lah. 12 dibagi 3 berapa jam berarti? 12 dibagi 3 berapa jam? 4 jam. 4 jam terakhir sebelum subuh itu namanya sulusul lail, sepertiga malam. Pada saat sepertiga malam ya yang jelas jam 12 malam ke atas ya, Salman membanguni Abu Darda, sekarang bangun, ayo kita sholat tahajud bareng. Hanya sholat keduanya fashollaya jami'an, sahabat Salman dan sahabat Abu Darda menjalankan aktivitas sholat tahajud bersama-sama. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam bertahajudlah karena agar Allah kelak membangkitkanmu dalam keadaan mempunyai maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Faqala Salman, setelah keduanya selesai menjalankan ibadah sholat tahajud, Salman bilang kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, wahai Abu Darda sahabatku, sesungguhnya Allah mempunyai hak yang wajib kamu penuhi. Kamu mempunyai hak kepada Allah, mempunyai kewajiban kepada Allah yang wajib kamu penuhi, yaitu dengan cara beribadah kepadanya. Wa inna li nafsika alaika haqqan, dan kamu sendiri juga mempunyai kewajiban yang wajib kamu penuhi untuk dirimu sendiri. Wa li ahlika alaika haqqan, dan engkau juga mempunyai kewajiban yang wajib kamu penuhi untuk istrimu. Istrimu punya hajat, punya hasrat ingin disetubui, kamu nggak pernah nyetubui dia. Ini berapa bulan ini? Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berilah orang yang mempunyai hak atas haknya. Jangan ibadah terus. Kamu punya tamu saya siang hari, kalau kamu puasa berarti kamu tidak memenuhi hak saya sebagai tamu. Malam hari waktunya kamu ngeloni istrimu, kamu ngeloni Allah. Ini ya biasanya berpacaran dengan Allah terus, tidak pernah berpacaran dengan istrimu. Kau tidak memenuhi hak istrimu. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, setelah Salman, sahabat Salman ini pulang, beliau langsung datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sowan ke dalamnya Kanjeng Nabi. Fadzakara dzalika lahu, Salman menceritakan ucapan Salman kepada Abu Darda terhadap Rasulullah SAW. Lantas gimana tanggapan Rasulullah SAW? Faqala Nabi SAW, sodako Salman. Yang benar itu kayak Salman itu, bukan kayak Abu Darda itu. Ada waktunya orang ibadah, waktunya tidur, waktunya hubungan, waktunya puasa, waktunya makan, waktunya menghormati tamu. Kayak gitu. Ini dituturkan cerita ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berarti dapat kita simpulkan seperti itu. Jadi orang yang baik itu yang sedang-sedang, yang rileks, yang enjoy. Jangan terlalu jadi saking fokusnya ibadah sampai melupakan orang lain. Tidak bisa disapa. Saya lagi puasa, tidak nyapa orang. Nah, seperti itu. Dari saking khusyuknya sampai keteliyep. Kayak gitu. Diriwayatkan juga cerita sahabat Abu Darda sudah kelar. Berikut kita cerita sahabat yang lain. Rawal Baihaqi an Umar Ibnul Khattab Al-Faruq. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidina Umar bin Khattab annahu kharaja marratan fil lail fi syawari'il Madinah fasami amra'atan taqul. Suatu saat, pada saat Sayyidina Umar bin Khattab menduduki jabatan khalifah menggantikan Abu Bakar Siddiq yang menggantikan Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab selaku presiden atau khalifah, beliau itu keliling ngontrol rakyatnya. Di perjalanan di sekitar Madinah, kota Madinah, di malam hari, tiba-tiba ada salah seorang perempuan menembangkan sebuah syair-syair yang sifatnya, yang ceritanya kayak galau, syairnya itu galau. Jadi Umar keliling jalan di malam hari, itu ada perempuan menembangkan syair. Syairannya gini bunyi, tatawwala hadzal lail wastadda janibu wa arraqani alla khalila ulaibu.
malam begitu panjang, menghitam cuacanya, membikin tidur diriku, membikin aku bangun malam, karena seolah-olah aku tidak punya kekasih yang bisa aku buat mainan. Katanya wanita itu, sairannya kayak gitu. Sayyidina Umar bin Khattab sedang lewat, kok ada orang sairan perempuan. Sairannya kayak gitu. Tatawwalal lail wadda janibu. Malam waktunya panjang dari maghrib sampai subuh. Tapi sayang cuacanya buram. Cuacanya gelap gulita, tidak bercahaya meskipun bulan purnama. Wa arraqani alla khalila ulaibu. Sehingga malam hari dapat menjadikanku bergadang, karena aku tidak punya kekasih yang bisa aku jadikan mainan. Fawallahi, maka demi Allah, katanya wanita ini sairannya, laulallah tukhsha awakibu lahurrika min hadas sarir jawanibu. Kok seandainya bukan karena takut kepada Allah yang menyebabkan akibatnya buruk, niscaya ranjangku ini akan aku gerak-gerakkan demi menerima para kekasih-kekasih yang lain. Kalau seandainya bukan karena takut kepada Allah, niscaya aku akan berzina. Itu maksudnya sairan itu. Sayyidina Umar nguping. Ini perempuan galau banget kayaknya ini di malam hari. Makhafatu rabbi wal haya'u yasudduni wa akhsha li ba'li antunala maratibu. Rasa takutku kepada Allah, rasa maluku kepada Allah menghalang-halangi diriku untuk bermaksiat kepadanya. Tapi aku khawatir ketika aku terjerumus dalam jurang kemaksiatan berzina, aku khawatir suamiku akan rendah derajatnya di sisi Allah. Faqala Umar, setelah mendengarkan lantunan wanita tadi, Sayyidina Umar pulang menemui putrinya yang bernama Siti Hafsah. Siti Hafsah ini diantara istri Rasulullah SAW. Apa pertanyaan Sayyidina Umar kepada anaknya? Kam aktsaru ma tasbirul mar'ah anizawat. Wahai anakku Hafsah, berapa lama biasanya wanita itu tidak tahan ingin disetubui oleh suaminya? Jawaban Hafsah, ya, ala tahbisu rajulan animro'ati aksar min arba'ati asyhur. Biasanya wanita itu tidak tahan ingin disetubui suaminya kalau sudah 4 bulan lebih, wahai ayahku. Makanya sumpah ilak, sumpah tidak menyetubui istri itu bisa dikatakan terjadi kalau sudah 5 bulan, 4 bulan lebih, ya. Nah, gitu. Siti Hafsah jawab kayak gitu, wahai ayahku, biasanya wanita itu sudah ingin disetubui suaminya itu kalau sudah 4 bulan lebih, 4 bulan ke atas lah. Nah, banyak wanita yang selingkuh, kayak istrinya tentara yang merantau-merantau jauh itu, atau istrinya orang-orang yang ditinggal suaminya kerja di perantauan, itu banyak tak kuat, akhirnya jajan. Jajan kalau meskipun ekonominya terpenuhi kebutuhan anak, tapi kebutuhan dirinya tidak terpenuhi, itu bahaya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ninggalkan istrinya jangan lama-lama, nggak ada yang makanya Kanjeng Nabi itu kalau perjalanan itu sampai kalau perjalanan keluar kota, salah satu istrinya diundi, yang keluar undiannya itu yang diajak perjalanan, kayak gitu kalau lagi mau keluar kota. Waruya, diriwayatkan juga annau sa'ala nisa'ah, mendengar ucapan anaknya yang bernama Hafsah, kalau wanita biasanya tidak tahan ingin disetubui suaminya 4 bulan ke atas, hanya Sayyidina Umar bertanya, masih kurang puas, bertanya kepada wanita-wanita yang lain, mengadakan observasi, penelitian. Masa seperti itu kan? Tidak percaya kalau hanya satu mulut yang ngomong. Tanya ke semuanya, tanya ke semua. Setiap wanita ditanyai sama Sayyidina Umar, ente biasanya ingin disetubui suaminya berapa lama biasanya? Ternyata setelah observasi, mengamati secara berulang-ulang, fakulna lahu, di antara mereka para wanita menjawab kepada Umar bin Khattab, tasbiru syahraini wa fi tsalis yaqilu sabruha wa fi akhir rabi yufqad sabruha. Jawaban masing-masing wanita beda-beda. Kalau jawaban anaknya 4 bulan lebih,
baru tidak tahan. Jawaban yang lain, ada yang menjawab 2 bulan baru bisa bersabar 2 bulan. Kalau sudah lebih dari 2 bulan tidak tahan. Ada yang sampai jarang sekali sabarnya, kalau bisa setiap hari. Beda-beda setiap wanita itu. Ada yang wanita yang keempat ditanyai yufqat sabruha, sabarnya sudah hilang, tidak ada kesabaran sama sekali. Nah, di sini dapat kita simpulkan kualitas wanita ingin disetubuhi suaminya itu beda-beda. Jadi kita selaku para suami, para pria itu harus pengertian lah, ya. Pengertian. Ada katanya sedang-sedang. Biasanya kan ada kode-kode etik tersendiri. Wanita kan malunya besar. Biasanya pura-pura, ya. Pura-pura apanya tertinggal. Kutangnya tertinggal. Malunya besar. Malunya besar kalau perempuan. Kalau laki-laki kemaluannya besar. Akhirnya karena mendengar omongan wanita-wanita ini beda-beda. Dari beberapa wanita omongannya, curhatannya beda-beda kepada Sayyidina Umar. Bahkan wanita yang menambahkan syair tadi itu yufqat sabruha, kesabarannya habis. Sudah tidak sabar lagi. Fakataba, sejak itu pula fakataba ila umara il ajnad, Sayyidina Umar kirim surat karena zaman itu masih belum ada HP, masih belum ada TV, masih belum ada radio. Akhirnya Sayyidina Umar kirim surat kepada pimpinan-pimpinan tentara, kepada para bupati, para kepala desa, Pak RT, Pak RW, semuanya dikirimi surat sama Sayyidina Umar. Apa isi suratnya Sayyidina Umar bin Khattab? Allah tahbisu rajulan animro'ati aksara min arba'ati ashhurin. Memberikan peraturan Sayyidina Umar di zamannya jadi khalifah, jangan sampai kalian membiarkan kaum pria meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Karena banyakan yang jawab ya, yaitu yang suara terbanyak itu yang dipakai. Suara terbanyak yang mempunyai inisiatif atau yang mempunyai saran, usulan, alasan, argumen sama seperti argumennya Siti Hafsah binti Umar. Banyak yang jawab kayak gitu. Meskipun dalam kejadian dan waktu yang tidak sama, tapi jawaban mereka hampir sama semua dengan Siti Hafsah. Nah, suara terbanyak itu yang diambil sama Sayyidina Umar. Berarti ya, umumnya 4 bulan ke atas. Janganlah sampai kalian semua, wahai pemimpin-pemimpinku, bupati-bupatiku, wali kota-wali-kotaku, membiarkan rakyat kita, kaum pria, meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Sampai merantau 1 tahun ya tidak kuat istrinya. Kalau masih masturbasi sih enak banget. Kayak gitu. Wa qawluha min hadas sarir aradat nafsaha. Dari ucapan Siti Hafsah, dari ucapan wanita yang menembangkan syair tadi, kata-kata hadas sarir, maksud lahurriqa min hadas sarir jawanibu fa wallahi laulallah tukhsha awaqibu. Ini sindirannya halus ini. Wanita yang melantunkan syair, fa wallahi laulallah tukhsha awaqibu, kok seandainya bukan karena Allah yang ditakuti akibatnya, lahurrika min hadas sarir jawanibu, niscaya ranjangku ini akan aku gerak-gerakkan kepada pria-pria yang lain. Kata-kata wanita yang menambahkan syair ini memberikan alasan untuk dirinya, li'anha firasyur rajul fa hiya kasarir alladhi yajlisu alaih. Jadi syair itu diibaratkan ya lemeknya pria yang biasa pria itu duduki. Jadi kesimpulannya dari bait itu al-murad minhu, syair yang ditembangkan wanita tadi, kesimpulannya adalah laula akhsyallaha lazanaitu. Kalau diringkas ya, kok seandainya bukan karena saya takut kepada Allah, niscaya saya berzina. Itu maksudnya. Maksud dari ucapan fa wallahi laulallah tukhsha awaqibu la hurrika min hadas sarir jawanibu. Ini maksudnya adalah laula an akhsyallah lazani itu, kok seandainya bukan karena saya takut kepada Allah, niscaya saya terjerumus dalam jurang perzinaan. Makanya di Al-Quran, dawuhnya Allah di Al-Quran ini beda.
Ketika Allah menyebutkan pencurian, Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Kan ya, al-ayah. Ketika Allah menyebutkan tentang ayat pencurian, Allah dahulukan pria dulu dari wanita. Wasariqu, pencuri laki-laki, wasariqatu, pencuri perempuan. Balasannya adalah dipotong tangannya. Nah, ketika Allah menyebutkan ayat perzinaan, wazaniyatu wazani fajlidu minhuma, apa ayatnya? Wazaniyatu wazani fajlidu ay fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, al-ayah. Ketika Allah menyebutkan ayat perzinaan, Allah menyebutkan wanita dulu. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah 100 kali cambukan untuk para pezina. Pezina wanita dan pezina laki-laki. Dalam urusan zina, Allah lebih mendahulukan menyebutkan kata-kata wazaniyatu, pezina perempuan, wazani dan pezina laki-laki. Tapi dalam urusan pencurian, Allah berfirman wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Apa rahasianya? Karena banyak yang melakukan pencurian itu adalah kaum pria daripada kaum wanita. Kalau dalam urusan zina, lebih banyak pezina perempuan daripada pezina laki-laki. Kok bisa? Kok bisa? Kan gini, misal ada pelacur 1, dia punya pelanggan 1 hari 10. 1 orang pelacur wanita melayani 10 pria. Masing-masing dari 10 pria ini berzinanya 1 kali. Kalau 1 pezina wanita, zinanya 10 kali. Paham ya? Nah, di situ kan jumlahnya lebih banyak laki-laki, tapi jumlah perbuatannya lebih sedikit laki-laki. Jumlah perbuatan maksiatnya lebih banyak wanita. 1 pelacur melayani 10 orang. Berarti 1 pelacur ini zinanya 10 kali. Tapi masing-masing dari pezina laki-laki melakukan zinanya cuma 1 kali. Tapi pezina wanita zinanya sampai 10 kali. Di situ rahasianya. Banyak ayat-ayat Quran yang mengandung hikmah tanpa kita sadari. Saya biasanya kalau baca Al-Quran sambil ngangen-ngangen gitu. Kenapa gitu ya. Saya teliti. Yang terakhir yang saya sampaikan di dalam kitab barusan ini, keterangan tentang tidak sabarnya wanita untuk disetubuhi oleh suaminya ketika 4 bulan lebih. Ini diambil dari kitab Hasyiatul Bujairami alal Iqna, juz 4 halaman 360. Yang paling terakhir saya menerangkan mengutip dari kitab Buyatul Mustarsyidin halaman 135 karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Istihdharu man yuhibbu min awliya illa wa anbiya'i halata idin ay halatal jima nafi'un jiddan wa yasri sirru dhalikal waliyyi awin nabi fil kain fi dhalikal waqt dzakaran aw unsa. Menghadirkan ruhnya para kekasih Allah dari kalangan para wali maupun para nabi pada saat hendak melakukan hubungan intim, itu sangat bermanfaat sekali. Karena barokahnya nabi yang hadir itu, barokahnya wali yang hadir itu akan menjalar, akan berjalan di dalam spermanya laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan intim, sehingga sperma itu kemudian jadi bayi laki-laki dan bayi perempuan. Jadi sebelum melakukan hubungan intim, bertawasullah, hadirkan ruhnya para nabi dan para wali, agar anak yang akan terlahir ini dapat keberkahan yang Allah titipkan di dalam diri para nabi dan para walinya ini, sehingga anakmu akan menjadi kekasih Allah juga. Itu hikmahnya. Jadi jangan sampai lupa, belum hubungan intim tawasul dulu, meskipun yang kamu tawasuli 1000 nabi, 1000 para wali. Kalau tidak tahu nama satu persatu secara global aja, dan yang secara khususnya guru-guru kamu.
ruhnya para nabi, para wali hadirkan sebelum kita melakukan hubungan intim, karena nafi'un jiddan, sangat bermanfaat sekali. Fayasri sirru dzalikal wali awan nabi al hadal walad. Rahasia keberkahan yang Allah titipkan di dalam nabinya atau walinya yang hadir untuk orang yang mau melakukan hubungan intim itu akan merembet kepada anak yang akan terlahir, yang akan tercipta. Meskipun kamu belum jadi wali, maka kelak anak kamu akan menjadi kekasih Allah. Barokahnya para nabi, para wali yang kamu hadirkan. Itu jangan diremehkan ini. Itu sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bermanfaat pula kepada yang mengikuti atau yang menyaksikan pengajian ini. Ala hadiniyatu ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man salafus sholih bi jahi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, jadikanlah semua anak-anak dan keturunan kami sampai hari kiamat merupakan manusia-manusia yang qurrata a'yun, yang dapat membahagiakan hati kami setelah kedua mata kami menyaksikan kesolehan, keimanan, ketakwaan dan keistiqomahan mereka. Ya Allah, jadikanlah kami semua sekeluarga pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu. Rabbana hablana minas sholihin, karuniai kami anak yang soleh ya Allah, yang bisa mendoakan kami setelah kami meninggal dunia nanti ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, ampunilah semua dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka berdua ya Allah sebagaimana sayangnya mereka kepada kami di saat kami masih bayi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni semua dosa kami dan dosanya orang-orang yang lebih dahulu beriman, yang lebih dahulu masuk Islam daripada kami, yang lebih dahulu meninggalkan nyawanya daripada kami. Jangan kau simpan di dalam hati kami tertanam penyakit hati, mempunyai sifat dendam, sifat iri hati, sifat benci kepada sesama orang berimannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering berbuat zalim, mendolimi diri kami sendiri dengan berani melanggar perintah-Mu dan berani menerjang larangan-Mu. Jikalau Engkau tidak mau mengampuni dan tidak mau sayang kepada kami, niscaya kami termasuk orang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami semua kebaikan yang ada di dunia dan semua kebaikan yang ada di akhirat. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat dan dari mempunyai doa yang tidak terkabul, dan dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dan mempunyai amal perbuatan yang tidak pernah Engkau terima. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu. Kami semua, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, kedua orang tua kami, mbah-mbah kami berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah, ujian, cobaan, malapetaka di saat kami masih hidup maupun di saat kami sudah meninggal dunia, dan dari fitnah
yang datangnya dari Dajjal dan antek-anteknya. Amin. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim bi fadli subhanaka Allahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dari kami. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.